Di sini saya akan menjelaskan apa itu diksis. Diksis berasal dari bahasa Yunani yang berarti penunjukan. Dalam kajian pragmatik, diksis digunakan untuk menunjuk sesuatu melalui bahasa berdasarkan konteks tuturan. Contoh, ketika kalian menunjuk sesuatu dan mengatakan apa itu, maka kalian sudah menggunakan ungkapan diksis berupa itu untuk menunjuk sesuatu dalam suatu konteks tuturan. Nah, acuan diksis ini tidak tetap, bisa berubah-ubah tergantung siapa penutur dan lawan tuturnya, di mana tuturan itu terjadi, dan kapan tuturan itu diucapkan. Kegiatan pembelajaran luar kelas yang diadakan di Pasar Kolpajung bertujuan untuk mengamati pengguna bahasa dalam konteks nyata. Dan pasar Kolpajung dipilih karena interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung spontan, sehingga berpotensi memunculkan berbagai bentuk diksis. Dan pemilihan lapak dilakukan secara acak, menyesuaikan situasi di lapangan tanpa penentuan khusus sebelumnya. Dan dalam beberapa percakapan, peneliti turut memancing respon penjual agar muncul tuturan yang mengandung unsur diksis, yang berupa diksis persona, tempat, waktu, wacana, dan sosial. Nah, di sini dalam video tersebut menunjukkan diksis persona. Diksis persona sendiri adalah pilihan kata yang menunjukkan pelaku atau orang yang terlibat dalam sebuah tuturan. Biasanya diksis ini berkaitan dengan kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, bisa kita lihat dalam video tadi terdapat kata engkau, di mana kata engkau ini berarti saya yang menunjukkan kata ganti orang pertama tunggal. Nah, penggunaan kata ini menunjukkan bahwa penutur sedang membicarakan dirinya sendiri. Nah, dalam video ini terdapat diksis waktu. Mengapa dikatakan sebagai diksis waktu? Karena terdapat kata beri, di mana kata beri ini menunjukkan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Nah, dalam konteks tuturan masyarakat Madura, kata beri ini memiliki arti kemarin, yang menandakan suatu peristiwa telah dilakukan. Yang ketiga, diksi tempat. Diksi tempat di sini menyatakan pemberian bentuk kepada tempat yang dipandang dari lokasi pemeran dalam peristiwa berbahasa, yang dimana diksi tempat ini meliputi di sini, di situ, dan di sana. Seperti dalam percakapan video tersebut, terdapat diksi tempat yang berupa irisah. Mengapa terdapat diksi tempat? Karena edisah menunjukkan tempat di mana barang yang dituju berada. Dan dalam konteks tuturan masyarakat Madura, kata edisah memiliki makna di sana yang menunjukkan ke suatu tempat. Nah, pada tuturan dalam video tersebut terdapat penggunaan diksis wacana anafora pada tuturan atau ucapan Erin yang mengatakan, "Buh, cek larang tak bisa sekolok hi." Nah, mengapa dikatakan diksis wacana anafora? Karena diksis wacana anafora ini merupakan penunjukan kembali kepada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya dalam wacana atau dalam tuturan. Nah, kata larang atau dalam bahasa Indonesia
mahalnya merujuk kemana? Apanya yang mahal? Nah, kata mahalnya ini merujuk pada kata yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni apel. Mun apel satengah 15.000. Maka dari itu, ujaran dalam video tersebut dikatakan diksis wacana anafora. Teman kunyit sama temulawak Bang kalau nafsu makan. Jamunya diminum. Kalau untuk medical enggak itu bebas, mau setelah makan oke, sebelum makan oke. Dalam video yang sudah ditayangkan sebelumnya, terdapat penggunaan diksis wacana katafora. Mengapa demikian? Karena diksis wacana katafora merupakan penunjukan kepada sesuatu yang disebutkan kemudian atau setelahnya. Dalam video tersebut, tuturan pembeli yang mengatakan, tapi nggak nyengat ya baunya. Nah, baunya itu merujuk pada kata jamu yang disebutkan setelahnya dalam tuturan jamunya diminum sebelum makan atau setelah makan. Jadi, kata baunya itu memiliki makna bau dari jamu. Katafora terjadi karena acuan jamu disebutkan setelah rujukannya, seperti itu. Dan perlu diingat bahwa untuk mengungkapkan diksis wacana bisa menggunakan kata ini, itu, yang berikutnya, dan sebagainya. Contoh, tolong simpan ini baik-baik ya, suratnya penting sekali. Nah, kata ini merujuk pada kata suratnya yang disebutkan setelah kata ini, setelah diksisnya. Jadi, surat ini merupakan acuan dan kata ini merupakan diksis wacananya, seperti itu. Saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang deksis sosial. Deksis sosial adalah penggunaan kata atau ungkapan dalam bahasa yang mengacu pada perbedaan ciri sosial antara penutur dan lawan tutur, atau menunjukkan perbedaan tingkat sosial dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mengekspresikan kesantunan, rasa hormat, atau menegaskan status sosial dalam interaksi berbahasa. Fungsi deksis sosial menunjukkan perbedaan status sosial antara penutur dan lawan tutur, mewujudkan kesantunan berbahasa, memberikan rasa hormat kepada lawan bicara. Untuk bentuk deksis sosial, yang pertama kata sapaan. Contohnya adalah kata seperti ibu, bapak, saudara, nyonya, atau gelar seperti yang mulia. Kata ganti orang, penggunaan kata ganti seperti engkau atau kamu yang menunjukkan tingkat keakraban atau kesopanan. Penggunaan kata-kata halus atau ungkapan penghalusan untuk menghindari kesan kasar dalam komunikasi. Dalam percakapan video tersebut terdapat penggunaan kata sapaan bu dan ne yang menunjukkan deksis sosial. Kata bu digunakan Rika untuk menyapa pedagang yang lebih tua sebagai bentuk rasa hormat dan kesopanan. Sedangkan Ning digunakan pedagang untuk menyapa Rika yang lebih muda dengan nada akrab dan sopan. Selain itu, Rika menggunakan bahasa Madura ragam halus, yaitu engki punten, yang menandakan adanya perbedaan status sosial dan usia antara penutur dan lawan tutur. Hal ini sejalan dengan teori deksis sosial yang menjelaskan bahwa perbedaan sosial antara pembicara dan pendengar dapat terlihat melalui pemilihan kata dan tingkat kesopanan berbahasa.